Nama saya Karyo. Usia saya 34 tahun. Sebagai laki-laki lajang yang hidup sendiri, hari-hari saya biasanya hanya diisi dengan pekerjaan dan kesunyian rumah. Sampai akhirnya, rumah kontrakan tepat di sebelah rumah saya dihuni oleh seorang wanita bernama Ibu Asih. Dia adalah seorang janda yang membawa beban hidupnya dengan sangat tenang. Setiap sore, kami sering bertemu di batas belakang rumah, hanya dipisahkan oleh pagar kayu rendah yang sudah mulai melapuk. Awalnya, kami hanya berbincang santai, obrolan tentang cuaca, tentang harga kebutuhan pokok, atau tentang anak tunggalnya yang masih sekolah. Namun, ego saya sebagai laki-laki muda mulai melunjak setiap kali melihat bagaimana Ibu Asih menyeka keringat di dahinya, atau saat dia tersenyum tipis sambil menatap langit senja. Ada sebuah magnet yang tak kasat mata, menarik saya untuk terus mendekat, melampaui batas pagar kayu itu. Sore itu, suasana begitu hening. Anak tunggalnya belum pulang dari kegiatan sekolah. Kami duduk berdekatan di bangku semen belakang rumah. Jarak kami begitu rapat hingga saya bisa mencium aroma sabun cuci yang khas dari pakaiannya. Saya tidak bisa lagi menahan diri. Keberanian itu muncul begitu saja. Sebuah dorongan purba yang ingin memastikan bahwa dia bukan sekadar bayangan. Saat tangan saya pertama kali menyentuh punggung tangannya yang halus namun gemetar, udara di sekitar kami seolah berhenti mengalir. Dia tersentak kecil, namun tidak menarik tangannya. Matanya yang sayu menatap saya dengan ketakutan yang nyata. "Jangan, Mas, jangan. Nanti anak saya pulang," bisiknya. Suaranya sangat rendah, hampir tidak terdengar, namun ada nada pasrah yang membuat jantung saya berdegup liar. "Aku takut, Mas. Aku mohon." Rintihnya lagi. Penolakannya bukan karena benci, tapi karena dia takut pada kebahagiaan yang datang di waktu yang salah. Disitulah saya sadar bahwa sore ini adalah awal dari sebuah kisah yang tidak akan pernah kami salahkan, namun akan terus menghantui setiap langkah kami. Matahari mulai turun, menyisakan warna jingga yang memantul pada deretan jemuran di belakang rumah. Saya tidak melepaskan tangannya. Justru, saya mempererat genggaman saya, merasakan betapa dingin dan gemetarnya jemari Ibu Asih. Penolakannya yang lirih tadi justru menjadi bahan bakar bagi keberanian saya yang sedang melunjak. Saya berdiri, lalu perlahan menariknya untuk ikut berdiri. Tepat di balik kain-kain jemuran yang melambai di tiup angin sore, menyembunyikan kami dari pandangan dunia. "Asih," panggil saya dengan suara yang paling rendah. Saya melihat dadanya naik turun dengan cepat. Dia menghindari tatapan saya, menunduk dalam-dalam. "Jangan, Mas. Tolong jangan begini. Saya ini hanya pengontrak di sini. Saya punya anak," ucapnya lagi, masih dengan nada pasrah yang menyayat. Tapi saat saya melingkarkan tangan di pinggangnya, dia tidak berontak. Dia justru menyandarkan keningnya di bahu saya. Seolah semua pertahanannya runtuh dalam 1 detik. Saya bisa merasakan napasnya yang hangat di leher saya. "Hanya sebentar, Asih. Biarkan aku melindungimu dari sepi ini," bisik saya. Tangan saya naik menyentuh tengkuknya, merasakan kulitnya yang meremang hebat. Dia mendongak, matanya berkaca-kaca, menunjukkan konflik batin yang luar biasa antara rasa takut dan kerinduan yang mendalam. "Aku takut kalau Andaku melihat, Mas. Aku mohon, jangan sekarang," rintihnya. Namun tangannya justru menjengkrang ke meja saya, menahan saya agar tidak menjauh. Di balik kain sprei yang menjuntai, kerahasiaan ini menjadi begitu nyata. Saya mencium keningnya, lama dan dalam, merasakan aroma rambutnya yang menenangkan. Tidak ada basa-basi di sini, hanya ada 2 orang yang saling membutuhkan di tengah sunyi yang menghimpit. Saya tahu dia takut, tapi saya juga tahu bahwa dia lelah menjadi kuat sendirian. Penolakannya adalah bentuk dari rasa tanggung jawab Asih, sementara kepasrahannya adalah bentuk dari sisi manusianya yang haus akan dekapan. "Kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, Asih," kata saya meyakinkannya. Saya menariknya lebih rapat hingga tidak ada lagi jarak di antara kami. Di bawah lindungan jemuran yang tertiup angin, saya merasakan dia mulai membalas pelukan saya.
sebuah pelukan yang sangat erat dan penuh keputusasaan. Sore itu, di belakang rumah kontrakannya, kami telah membuat sebuah kesepakatan tanpa kata. Sebuah rahasia yang akan kami simpan rapat jauh dari mata anaknya, jauh dari gunjingan tetangga. Kami membiarkan waktu berhenti sejenak, menikmati getaran yang ekstrim ini sebelum kenyataan kembali menuntut kami untuk menjadi orang asing lagi. Pintu belakang terbuka sedikit, dan saya menariknya masuk ke dalam ruang tengah kontrakannya yang remang. Tanpa sepatah kata pun, saya mendorong tubuhnya perlahan ke arah sofa panjang yang ada di sudut ruangan. Ibu Asih jatuh terduduk, napasnya memburu, matanya membelalak menatap saya antara takut dan ingin. Saya segera menyusul, mengunci pergerakannya dengan kedua tangan saya di sisi kiri dan kanan tubuhnya. "Mas, jangan mas, jangan jatuh," desahnya tertahan saat berat tubuh saya mulai menekannya ke busa sofa yang empuk. Suaranya rendah, serak, dan penuh dengan kepasrahan yang menyayat hati. "Nanti kalau anak saya buka pintu, Mas, aku mohon." Tapi tangannya tidak mendorong saya menjauh. Jari-jarinya justru meraba lengan saya, mencengkeram kulit saya seolah dia sedang mencari pegangan di tengah badai yang saya ciptakan. Saya tidak menghiraukan peringatannya. Saya benamkan wajah saya di ceruk lehernya, menghirup aroma tubuhnya yang matang, aroma yang selama ini hanya bisa saya bayangkan dari balik pagar gayo. "Diamlah Asih," bisik saya dengan suara yang sangat rendah bergetar tepat di telinganya. "Anakmu masih jauh. Biarkan malam ini hanya ada aku dan kamu." Dia mendongak, membiarkan lehernya terpapar sepenuhnya pada sentuhan saya. Bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara-suara kecil yang tidak sanggup dia tahan lagi. Sofa itu berderit pelan di bawah tekanan kami, menciptakan irama yang sejalan dengan detak jantung kami yang liar. Ego saya yang sedang melunjak merasa memenangkan segalanya saat melihat wanita setangguh dia luruh di bawah kuasa saya. "Terus mas, tapi pelan-pelan," rintihnya lagi. Suaranya nyaris hilang dalam sunyi. Kalimat itu adalah titik balik di mana ketakutannya kalah oleh rasa haus akan kasih sayang yang sudah bertahun-tahun ia kunci rapat. Kami bergerak dalam sinkronisasi yang emosional, sebuah tarian rahasia yang tidak butuh banyak kata. Di atas sofa tua itu, kerahasiaan kami menjadi begitu nyata dan ekstrim. Setiap inci kulit yang bersentuhan terasa seperti aliran listrik yang membakar sisa-sisa logika kami. Saya menatap matanya yang sayu, melihat pantulan diri saya di sana. Tidak ada kebencian, hanya ada penyerahan diri yang tulus. Kami tidak sedang berbuat salah. Kami hanya sedang mencoba menjadi manusia yang memiliki rasa di tengah dunia yang dingin ini. Kami tidak akan saling menyalahkan, karena kami berdua tahu bahwa momen di sofa ini adalah satu-satunya saat di mana kami bisa benar-benar merasa bebas. Di dalam rumah kontrakan yang kecil itu, di bawah remang lampu ruang tengah, saya dan Ibu Asih telah melampaui segala batas yang ada, membiarkan hasrat memimpin jalan menuju sebuah dunia yang hanya milik kami berdua. Di sofa tua itu, waktu seolah berhenti memihak pada logika. Ketegangan yang kami rasakan bukan lagi soal ketakutan akan dosa, melainkan ketegangan antara dua raga yang sudah terlalu lama menyimpan dahaga. Saya menatap mata Asih yang sayu, melihat pantulan diri saya di sana, seorang laki-laki 34 tahun yang sedang dikuasai oleh keberanian yang melunjak. Tidak ada kata maaf yang keluar, karena kami tahu permintaan maaf hanya akan menghina kejujuran rasa yang sedang meledak ini. "Mas, kita gila," bisiknya lirih, suaranya parau, nyaris tenggelam dalam deru napasnya sendiri. Tangannya yang gemetar masih mencengkeram erat bahu saya, seolah dia takut jika dia melepaskan, dia akan jatuh ke dalam jurang kesepian yang lebih dalam lagi. Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya merapatkan tubuh, membiarkan kehangatan kami menyatu dalam sebuah tekanan yang ekstrim. Saya membelai pipinya yang memerah, merasakan panas yang menjalar dari sana. "Jangan pikirkan apa-apa, Asih. Jangan salahkan dirimu. Aku yang datang. Aku yang menginginkan ini," jawab saya dengan suara yang paling rendah, bergetar tepat di depan bibirnya. Dia menggeleng pelan, lalu menarik tengkuk saya agar lebih dekat lagi. "Tidak, Mas. Aku juga mau. Aku merindukan ini sampai sesak," rintihnya dengan kepasrahan yang luar biasa. Di titik ini, kami berdua sadar bahwa kami adalah pelaku sekaligus korban dari sebuah rasa yang tak terbendung. Ketegangan di sofa itu semakin memuncak saat tangan kami saling mencari,
mengeksplorasi ruang-ruang sepi yang selama ini terkunci rapat. Setiap gerakan terasa begitu mahal, setiap desahan adalah sebuah pengakuan dosa yang kami terima dengan lapang dada. Kami tidak saling menyalahkan saat keringat mulai membasahi kening atau saat suara decit sofa kayu itu terdengar semakin nyata di tengah sunyi ruang tengah. Kami hanya ingin saling mengobati. Di dalam keremangan kontrakan itu, saya melihat Asi bukan lagi sebagai janda tetangga yang malang, tapi sebagai pusat dari semesta saya malam ini. Dan dia melihat saya sebagai pelabuhan terakhirnya. Kami terjebak dalam pusaran emosi yang begitu kental, sebuah sinkronisasi antara nafsu dan kasih sayang yang matang. Tidak ada basa-basi, tidak ada janji-janji palsu. Hanya ada kenyataan bahwa malam ini, di atas busa sofa yang sudah agak menipis ini, kami telah menyerahkan segala bentuk harga diri untuk sebuah kebahagiaan yang singkat, namun sangat berarti. Saat semuanya mulai meredah, kami masih tetap dalam posisi yang sama, saling mendekap dalam diam yang pekat. Ketegangan itu perlahan berubah menjadi ketenangan yang melankolis. Kami tahu sebentar lagi lampu depan harus dinyalakan dan sandiwara sebagai tetangga biasa harus kembali dimainkan. Namun, di bawah sisa-sisa napas yang belum teratur, kami telah sepakat tanpa suara bahwa apa yang terjadi di sofa ini adalah rahasia suci yang tidak akan pernah kami sesali sampai kapanpun. Pagi mulai merayap naik, membawa cahaya pucat yang menembus celah ventilasi, memaksa saya untuk kembali pada kenyataan. Saya bangkit dari sofa itu, merapikan kemeja yang kusut, sementara Ibu Asi masih terduduk diam. Dia merapikan kain jariknya dengan gerakan yang sangat pelan, seolah setiap gesekan kain itu mengingatkannya pada apa yang baru saja kami lalui. Suasana berubah menjadi hening yang sangat dalam, sebuah keheningan yang bukan karena canggung, melainkan karena beratnya sebuah perpisahan sementara. Saya mendekatinya, berlutut di depannya agar mata kami sejajar. Saya raih kedua tangannya yang masih terasa hangat dan sedikit lembab. "Asi, aku harus pulang," bisik saya dengan suara yang sangat rendah, berat, dan penuh dengan kerinduan yang sebenarnya belum tuntas. Dia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menatap saya dengan tatapan yang seolah memohon agar saya tidak pergi. Di matanya yang sayu, saya melihat sisa-sisa badai semalam, sebuah campuran antara kepuasan dan ketakutan akan kesepian yang akan kembali datang begitu pintu belakang itu saya tutup. "Mas Karyo," panggilnya lirih. Suaranya serak, sisa dari desahan-desahan pasrah semalam. "Jangan lupakan jalan pulang ke sini ya, Mas." Kalimat itu sederhana, tapi di telinga saya itu adalah sebuah pengakuan bahwa dia telah memberikan kuncinya kepada saya. Saya mencium punggung tangannya lama sekali, menghirup aroma tubuhnya untuk terakhir kalinya sebelum saya melangkah keluar. Kami tidak saling menyalahkan atas apa yang telah terjadi. Ego saya yang tadinya melunjak, kini berubah menjadi rasa sayang yang melindungi. Saat saya melangkah menuju pintu belakang, saya berbalik sekali lagi. Saya melihatnya masih di sana, di keremangan ruang tengah, sosok wanita anggun yang baru saja menyerahkan segalanya di atas sofa tua itu. Dia tampak begitu rapuh namun juga begitu kuat karena telah berani jujur pada rasanya sendiri. "Tutup pintunya, Asi. Jaga dirimu," pesan saya sebelum akhirnya kaki saya menginjak rumput basah di halaman belakang. Berjalan pulang ke rumah sendiri yang hanya berjarak beberapa meter terasa seperti menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer. Setiap langkah kaki saya di atas tanah terasa berat, seolah bayangan Asi masih menarik saya kembali. Begitu sampai di teras rumah saya menoleh ke belakang. Malam-malam setelah kejadian itu, pagar kayu di belakang rumah kami tidak lagi terasa sebagai pembatas. Bagi saya, Karyo yang berusia 34 tahun, pagar itu kini adalah saksi bisu dari sebuah keberanian yang melampaui logika. Setiap kali saya duduk di bangku semen itu sendirian, saya bisa merasakan sisa-sisa napas Ibu Asih yang tertinggal di udara. Hubungan kami tetap berjalan dalam senyap, terjaga di balik pintu-pintu yang terkunci dan gorden yang tertutup rapat. Kami adalah dua orang yang sepakat untuk tidak saling menyalahkan, karena kami tahu bahwa apa yang kami bagi adalah kejujuran yang tidak ditemukan di tempat lain.
Ibu Asih tetaplah tetangga yang ramah dan pendiam di mata warga. Dia tetaplah ibu yang tangguh bagi anaknya. Namun, saat mata kami bertemu secara tidak sengaja di depan rumah, ada sebuah kilatan rahasia yang hanya kami yang mengerti. Sebuah getaran yang mengingatkan kami pada decit sofa tua dan bisikan-bisikan pasrah yang memecah sunyi. Ego saya tidak lagi melunjak untuk pamer, melainkan untuk menjaga agar martabatnya tetap utuh, sembari tetap menjadi oase bagi dahaga jiwanya yang sudah lama kering. Kisah ini bukanlah tentang pengkhianatan terhadap norma, melainkan tentang bagaimana dua manusia saling menemukan dalam kepingan-kepingan kesepian. Kami memilih untuk tetap berjalan di jalan yang sunyi ini, karena di sanalah kami merasa benar-benar hidup. Biarlah dunia dengan segala hiruk-pikuknya tidak pernah tahu, karena kebahagiaan yang paling murni seringkali adalah yang paling tidak perlu dipamerkan. Kami menyimpan semua ini di antara helai jemuran dan dinginnya malam, membiarkan rasa ini tumbuh dengan caranya yang unik dan penuh pengorbanan. Setiap desahan, "Jangan mas," yang kemudian berubah menjadi pelukan erat, akan selalu tersimpan dalam ingatan saya sebagai momen paling romantis yang pernah ada. Kami telah melewati badai emosional yang ekstrim, dan kami keluar darinya sebagai pribadi yang lebih tenang. Pagi akan selalu datang, dan kami akan kembali menjadi tetangga yang hanya saling menyapa formal. Namun, saat malam menjemput, hati kami akan selalu menemukan jalan pulang ke sofa tua di rumah kontrakan itu. Inilah akhir dari sebuah cerita tentang keberanian, kerinduan, dan sebuah kepasrahan yang indah. Sebuah cerita yang tidak butuh penghakiman, hanya butuh ruang untuk dipahami oleh mereka yang juga pernah merasa sendirian di tengah keramaian. Tetap di nada romantis di mana kisah dan cerita romantis disampaikan dengan suara yang menggetarkan penonton. Kami pamit undur diri. Dah.